Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2054, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi unggahan video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dengan judul video Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Berbicara tentang ekonomi, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Dan jika digabungkan antara oikos dan nomos ini, artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga, di mana rumah tangga ini terdiri dari rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Sedangkan untuk sistem pengelolaannya seperti halnya sistem administrasi. Lalu, apa sih ilmu ekonomi itu? Menurut Adam Smith, seorang ekonom yang diakui pada zaman modern ini, mengartikan ilmu ekonomi sebagai sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Atau dalam pengertian sederhananya, kita bisa mengartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Dan ilmu ekonomi terdiri dari 3 bagian. Apa sajakah itu? Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya mengenai kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara tertentu dan pada masa tertentu juga. Misalnya, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Dan yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Yang dimaksud ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus mengenai penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Contohnya, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk ilmu ekonomi teori ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Lalu, apa sih ilmu ekonomi mikro itu dan apa juga yang dinamakan ilmu ekonomi makro itu? Jadi, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Sedangkan ilmu ekonomi makro memiliki pengertian studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Adapun konsep dari ilmu ekonomi makro ini adalah yang pertama, pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi, pendapatan negara itu dari apa saja, bagaimanakah cara memenuhi pendapatan tersebut, dan kemudian pemerintah akan membahas tentang pengeluarannya itu untuk apa saja, cukup atau tidaknya, seperti itu. Yang kedua, pengangguran. Apa sih penyebab pengangguran? Bagaimanakah solusinya agar di Indonesia ini minim akan pengangguran dan bahkan agar semua warganya tidak ada yang menganggur? Yang ketiga, uang dan fungsinya. Fungsi uang itu apa? Bagaimanakah peredaran uang di pasaran? Yang keempat, inflasi dan deflasi. Jadi, harga barang di Indonesia ini kadang cenderung naik dan cenderung turun. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi dan deflasi. Yang kelima,
permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang keenam, keseimbangan antara IS atau pasar barang dan LM atau pasar uang. Dan yang ketujuh, ekspor dan impor. Bagaimanakah kebijakan ekspor dan bagaimanakah kebijakan impor? Jadi, antara ilmu ekonomi mikro dan makro ini juga memiliki perbedaan. Apa saja? Yang pertama, dalam segi ketenaga kerjaan. Dalam ilmu ekonomi mikro, kebutuhan tenaga kerja secara individu. Sedangkan dalam ilmu ekonomi makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Dalam segi konsumsi, konsumsi dalam ilmu ekonomi mikro secara individu. Sedangkan dalam ilmu ekonomi makro, konsumsinya negara. Dalam segi produksi, produksi dalam ilmu ekonomi mikro, jumlah produksinya satu perusahaan. Dan dalam ekonomi makro, jumlah produksinya nasional. Untuk harga dalam ilmu ekonomi mikro, harga setiap barang atau jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi makro, harga setiap barang atau jasa secara keseluruhan. Dan untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dan saya pahami dari penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis, bahwa ekonomi makro adalah suatu ilmu yang harus kita pelajari supaya kita memahami tentang perekonomian negara secara utuh, sehingga kita bisa memahami pemahaman-pemahaman yang jelas tentang ekonomi makro. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.